Baiknya kita langsung aja mulai dengan ibadah kita karena waktu so sangat mepet. Baik, Bapak Ibu, kita akan segera memulaikan ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita nyanyikan sebuah lagu. Ibu, 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 angkat lagu dulu. Baik, kita lagu apa? Sebagaimana ku ada berdiri menghadap bertemu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus, berkat pertolongan penyertaan-Mu sepanjang hari. Kami telah dilindungi, disertai, bahkan kami telah diberikan kekuatan kesehatan. Bahkan Tuhan telah jaga lindungi kami, sehingga kami ditibakan di tempat ini dengan tidak terasa apa-apa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik, selamat baik dalam kehidupan kami. Kami akan mengadakan ibadah Bapa. Tuhan kiranya menghadir di tempat ini, melindungi kami, memagari tempat ini dengan malaikat surgawi, dan Tuhan pakai hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu yang singkat, dan kami semua kiranya diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini dari pertengahan hingga selesainya, sampai Tuhan Yesus penutupan, kamu boleh pulang dengan damai sejahtera sukacita dari surga. Saudara-saudara kami, teman-teman kami yang belum berada bersama-sama dengan kami, mungkin dalam perjalanan atau dengan ada kesibukan lainnya, Bapa di surga, jaga lindungi mereka, tibakan di tempat ini juga dengan tidak keras apa. Kami akan memulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, mengucap syukur. Amin. Sebelum kita lanjutkan di sesi firman Tuhan, jadwal kita pada malam hari ini oleh Pak Jenli Puluhan, ya, Pak Jenli Puluhan, dan untuk selanjutnya yang akan membawakan firman pada malam hari ini Bapak Sekretaris para plus Dallas Kudus STH. Silakan Pak Junior. Penasihat seniorku. Ya. Waktu dan tempat kami serahkan kepada yang bersangkutan. Pak Kapol, silakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena dengan pertolongan Tuhan kita boleh ada di tempat ini. Malam hari ini sebenarnya yang bina rohani ada mungkin kesibukan sehingga saat ini belum datang dia. Saya hubungi ini mata sakit, ini lagi apa nanti bilang tadi lagi tidak enak badan. Nah, kita membaca firman Tuhan. Saya baca dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-7 ayatnya kedua hingga ayatnya yang ke-3. Ya Tuhan, Allahku, padamu aku berlindung, selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan.
Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup dengan damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasan. Nah ini saudara yang dikasih Tuhan adalah suara dari seorang raja yang tentunya kalau seorang raja, kalau sekarang seorang presiden, seorang gubernur, seorang wali kota, dia punya jabatan, jadi dia adalah suaranya adalah hukum, atau apa yang dia katakan adalah hukum, kalau saat ini. Nah pada saat itu juga ada seorang raja, yaitu Raja Daud, dia juga berkata demikian. Tetapi tentunya ada dalam pikiran kita, kenapa dia seorang raja, tetapi dia mengeluarkan kata-kata seperti yang kita baca pada malam hari ini. Nah berarti saudara yang dikasih Tuhan, setiap manusia itu apapun dia yang ada di muka bumi ini punya keterbatasan. Misalnya contoh seorang raja atau seorang presiden, tanpa pembantu presiden dia tidak bisa bekerja apa-apa. Tanpa menteri dia tidak bisa berbuat apa-apa. Salah pilih menteri pun dia bisa kelabakan. Nah, maka itu dia harus menyeleksi baik-baik sehingga tidak terjadi hal-hal yang seperti ini. Ini adalah suatu pengeluhan atau suatu perkataan yang datang di dalam hati seorang raja yang menjadi panutan. Nah makanya saudara yang dikasih Tuhan, yang bisa kita ambil atau yang bisa kita contohi yaitu kita saling menghargai satu dan yang lain. Nah karena di sini ditutup dengan dia minta maaf apabila ada suatu kecurangan yang dia lakukan dalam ada orang yang tidak ada merasa tidak ada damai bersama dia, maka dia mengeluarkan kata-kata seperti ini. Nah jadi saudara, yang dituntut oleh Tuhan adalah kebersamaan kita. Jadi jangan kalau bukan saya ada banyak yang demikian. Nah kalau orang Manado ini kan banyak kali kalau bukan kita, nah kalau bahasa Lamongan kan seireen. Sama dan kalau kita nggak jadi nih. Di Tosuro nggak jadi kalau nggak ada kita. Itu salah saudara. Nah tanpa kita, tanpa orang-orang, tanpa kita ini, nggak mungkin Om Beli menjadi penasehat dia sendiri. Jadi orang ini ada saling keterkaitan, ada saling saling memerlukan atau ada saling tenggang rasa. Nah makanya saudara yang kita perlu pupuk yaitu apa? Persatuan dan kesatuan. Nah persatuan dan kesatuan menuju ke hal yang lebih maju. Tiap hari kita lebih maju. Walaupun ada teman kita yang mungkin menyakiti kita, karena kita berusaha agar supaya teman kita itu ya bisa kita bina, karena tidak ada yang sempurna. Kecuali kita punya aturan juga, kecuali sudah 2-3 kali melanggar, nah pasti ada sanksi organisasi. Tapi sanksi itu terbatas hanya pada sanksi administrasi. Tapi kalau sanksi fisik nggak boleh, itu dilarang oleh Tuhan. Nah, maka itu tujuan daripada kita membentuk satu organisasi untuk kesejahteraan. Nah, berarti dia yang gagal adalah kita sebenarnya. Karena kita belum mampu mensejahterakan orang. Nah, maka itu orang pun yang kita bina. Nah, kalau dia begitu terus, ada kekurangan seperti itu. Tapi yang rata-rata kita datang di saat ini, kita mau agar supaya kita bertumbuh bersama-sama dan kita mendapatkan sesuatu yang mengenakan dalam organisasi ini. Jadi sesuatu yang mengenakan, sesuatu yang memberikan dampak yang tentu positif bagi kita. Nggak mungkin kalau misalnya kita diobeli harus berteman, harus sehati sama dengan penasihat. Ini ada 2 penasihat, baru ada teman, ada sekretaris. Nah kita harus satu. Nah kalau sudah pecah, kalau satu lari ke kiri, satu lari ke kanan, nggak mau jadi saudara. Nggak akan jadi. Tapi kalau kita bersatu, kalau ada misalnya permasalahan yang kecil, misalnya ada perbedaan pendapat, kita selesaikan di tempat ini. Nah ketika itu selesailah sudah. Dan itu kita dapat menghasilkan sesuatu yang baik. Kalau kita sudah menghasilkan sesuatu yang baik dalam organisasi kita ini, otomatis orang yang ada di luar sana mereka juga akan percaya. Mereka juga akan datang bersama-sama dengan kita, berkumpul dengan kita. Karena kita akan berkembang. Dalam arti program-program organisasi kan banyak.
Nah, kita akan dipercaya oleh pemerintah. Nah, banyak yang ada, kita ini banyak yang ada di yang dekat-dekat dengan pemerintah. Apalagi kita ini masuk dalam partai penguasa. Nah, jadi kita bisa dilihat oleh mereka. Nah, ini boleh. Mereka berhasil. Walaupun kita dibatasi 30 orang. Tapi kita berhasil. Dari kecil dulu sampai besar. Seorang kalau sudah dia berhasil melaksanakan yang kecil, pasti akan dipercaya oleh yang besar. Tapi dari kecil, nyandak kurang ambil terus, yang mau jadi. Tapi saya yakin dan percaya kita yang hadir pada saat ini, seperti apa yang dia katakan oleh Raja Daud, bersatu. Dan apabila ada sesuatu yang terjadi, kesalahpahaman kita selesaikan, dan kita berbuah baik, dan semua guna hormat nama Tuhan ini, kita semua akan selamat. Dan kita akan masuk surga semua. Semua yang datang ini, rata-rata mau masuk surga. Rata-rata yang hadir pada saat ini mau masuk surga, pasti masuk surga. Tujuan kita berorganisasi juga begitu. Utama ibadah dan surga. Saya kira demikian, Tuhan Yesus berkati kita semua. Kita bangkit berdiri nanti, lalu kita berdoa tutup nanti. Terus ya. Nggak usah sekalian dengan doa persembahan. Silakan. Kita bangkit berdiri dan tutup ibadah kita dan kita akan berdoa. Dan persembahan dijalankan. Jangan silakan. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau berilah sekarang, Tuhan sudah memberi apa yang maka bila sekarang Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Bila yang baik, Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, maka bila sekarang Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, maka bila sekarang Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Kita tunduk kepala dan kita tutup ibadah kita pada malam hari. Segala puji syukur kami mau naikkan kehadirat-Mu, Allah Bapa dalam kerajaan surga yang kami panggil di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Di mana pada malam hari yang indah ini kami telah disapa lagi dengan firman Tuhan. Sekiranya kami orang-orang yang berdosa ini selalu melihat dan selalu mengagungkan Engkau, bahkan mengikuti perintah-perintah-Mu. Sehingga apa yang Engkau janjikan kepada kami adalah tidak yang mustahil, tapi kami boleh mendapatkannya ketika pada saat Engkau memanggil kami, yaitu kerajaan surga yang tinggal kekal selama-lamanya. Bapa dalam kerajaan surga, masih banyak rekan-rekan kami yang belum sempat hadir pada saat ini. Mari Engkau bersama-sama dengan mereka Tuhan. Ketika mereka dalam persiapan, bahkan pun dalam perjalanan, Engkau tibakan di tempat ini dengan segala selamat. Dan ketika juga Engkau dapati mereka dalam kebimbangan dan sakit penyakit, mari Engkau tetapkan hati mereka dan Engkau juga sembuhkan segala sakit penyakit yang mereka dan yang mereka derita. Bapa dalam kerajaan surga, bagi hamba-Mu yang telah Engkau percayakan menyampaikan berita keselamatan, mari Engkau pakai terus dia Tuhan, dimanapun dia pergi dan berada. Bahkan sejaru keluarganya, bahkan juga kami yang mendengar selalu dalam berkat dan tuntunan Tuhan. Seberapa lama Tosbro berada Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan kami. Karena kami yakin Tosbro ini berdiri di
atas kehendak-Mu juga, karena di samping itu kami selalu memakai Engkau di dalam setiap kegiatan aktivitas Dostro, baik saat ini bahkan pun sampai Tuhan berkehendak Dostro ini terus ada. Ampunikan segala salah dosa kami, Bapak, karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kami. Oleh sebab itu, nantinya juga kami akan berpisah dari tempat ini. Mari Engkau jaga dan kawal kami sampai di rumah kami masing-masing. Bahkan kami yang sudah memberikan sebagian daripada apa yang kami miliki, kiranya Engkau memberkati segala usaha mata pencarian kami yang berbeda-beda. Bahkan juga Tuhan, ketika nanti ada pelayanan dari yang mendapat giliran untuk memberikan kepada tubuh jasmani kami, mari Engkau sucikan agar layalah tubuh kami menerima, sekaligus itu boleh kami menjadi kuat oleh berkat daripada Engkau sendiri. Kami mau doa ini kami mau sampaikan kepadamu, biarlah segala sesuatu nantinya juga dalam urusan keuangan Engkau jaga, Engkau kawali, sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Inilah doa dan ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Doa ini kami panjatkan kepadamu demi anakmu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saya sekarang kepada Ya, baik. Terima kasih atas doanya Pak Penasihat Pak Joni Wake. Sudah memberikan di dalam doa sudah mendoakan juga mengenai apa yang sedang dan akan dilaksanakan, yaitu pembukuan atau apa namanya itu urusan arisan. Teman-teman sekalian, sambil menunggu mereka yang datang, boleh langsung berhubungan langsung dengan Pak Sek untuk masalah arisan kita pada malam hari ini, agar supaya kita tidak makan waktu, langsung saja